Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas akuntansi teknologi informasi. Sebelumnya yang terhormat Ibu atau Bapak dosen selaku pengampu sistem informasi akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelum kita memasuki materi pada yang berjudul akuntansi teknologi informasi, baiklah saya akan menyinggung sedikit tentang apa sih akuntansi teknologi informasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan sistem informasi akuntansi atau kita sebut SIA. Contohnya ketika membeli coklat, saat itu tanpa disadari kita telah melakukan transaksi akuntansi. Bila menerima faktur atau invoice dari sebuah supermarket atau kita lebih mengenal seperti Indomaret atau Alfamart adalah contoh menerima informasi akuntansi. Sistem informasi yang menghasilkan informasi yang disebut sebagai sistem informasi akuntansi atau SAI. Baiklah, berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas dalam akuntansi teknologi informasi. Yang pertama, pengertian sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sejarah sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, komponen sistem informasi akuntansi. Yang keempat, sistem informasi akuntansi didapatkan. Yang kelima, alasan adanya sistem informasi akuntansi. Yang keenam, penerapan teknologi informasi dalam akuntansi. Yang kedelapan, dampak teknologi informasi dalam akuntansi. Yang kesembilan, pandangan sistem informasi akuntansi di era globalisasi. 10. Perkembangan internet untuk e-commerce. 11. Fungsi terbentuknya Shopee sebagai e-commerce. Yang terakhir, teknik e-commerce Shopee. Baik, Noviana Rahmawati, silakan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi akuntansi dan sejarah singkat sistem informasi akuntansi. Waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian CIA. CIA merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Sejarah singkat CIA. Awal dari sistem informasi akuntansi dirancang untuk fungsi pengupahan pada tahun 1970-an. Awalnya, sistem informasi akuntansi utama dikembangkan sebagai sistem internal. Hal semacam itu mahal untuk dikembangkan. Oleh karena itu, praktisi akuntansi pada saat itu telah memilih metode manual. Saat ini sistem informasi akuntansi lebih banyak dijual oleh pembuat perangkat lunak dari perusahaan besar seperti Microsoft, SAP Group, SAP AG, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang dibawakan oleh Natasha Intan Shakira yaitu komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi didapatkan. Alasan adanya sistem informasi akuntansi, penerapan teknologi informasi dalam akuntansi, dan yang terakhir, dampak teknologi informasi dalam akuntansi. Waktu dan tempat dipersilakan. Materi ketiga adalah komponen dalam sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Steinberg, terdapat 6 komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ada people yang bertugas mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Yang kedua, ada prosedur, yaitu bagian yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Yang ketiga, ada data, yaitu bagian yang melakukan kegiatan dan proses bisnis. Yang keempat, ada software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Yang kelima, ada infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Yang keenam, ada internal control dan security measure, yaitu yang digunakan untuk menyimpan data sistem informasi akuntansi. Materi yang keempat, tempat sistem informasi akuntansi didapatkan. Sistem informasi akuntansi pada awalnya hanya terdapat di negara yang terlebih dahulu memiliki komputer. Saat ini, dengan perkembangan teknologi dan internet, sistem informasi akuntansi dapat didapatkan oleh siapapun di bidang pencatatan keuangan perusahaan, khususnya di Indonesia.
Materi yang kelima, alasan adanya sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi diperlukan oleh perusahaan yang bergerak apapun karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan tepat bagi pihak yang membutuhkan. Dengan informasi yang tepat dan akurat, biaya produksi dapat ditekan dan menjadi lebih efektif dan efisien. Juga dengan memanfaatkan teknologi informasi akan mempermudah perusahaan melakukan sebagian besar kegiatan. Materi yang keenam adalah penerapan teknologi informasi dalam akuntansi. Salah satu bidang akuntansi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi adalah sistem informasi akuntansi. Pada dasarnya, siklus akuntansi pada sistem informasi berbasis komputer sama dengan sistem informasi akuntansi berbasis manual. Artinya, aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan tidak bertambah ataupun tidak ada yang dihapus. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer hanya mengubah karakter dari suatu aktivitas. Model akuntansi berbasis biaya historis tidak cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan pada era teknologi informasi. Model akuntansi pada era teknologi informasi menghendaki bahwa model akuntansi itu dapat mengukur tingkat perubahan sumber daya, mengukur tingkat perubahan proses, mengukur aktiva tetap tak berwujud, memfokuskan keluar pada nilai pelanggan, mengukur proses pada real time, dan memungkinkan network. Perubahan proses akuntansi akan mempengaruhi proses audit, karena audit itu kan merupakan suatu bidang praktik yang menggunakan laporan keuangan sebagai objeknya. Praktik auditing eksternal bertujuan untuk memberikan opini kewajaran penyajian laporan keuangan. Materi ketujuh adalah dampak teknologi informasi terhadap akuntansi. Yang pertama, menjadikan pengerjaan lebih mudah atau makes job easy. Yang kedua, bermanfaat untuk mengolah data transaksi ekonomi perusahaan yang telah diinput oleh pemakai dari otomatisasi pemrosesan komputer menjadi laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, menambah produktivitas atau increase productivity. Yang keempat, mempertinggi efektivitas atau enhance effectiveness. Materi terakhir dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Ahmad Awaludin Aldi. Yang pertama, materinya pandangan sistem informasi akuntansi di era globalisasi. Yang kedua, perkembangan internet untuk e-commerce. Yang ketiga, fungsi terbentuknya Shopee sebagai e-commerce. Yang terakhir, teknik e-commerce Shopee. Baik, pemaparan sebagai berikut. Yang pertama, pandangan SIA di era globalisasi. Era globalisasi saat ini menuntut pemrosesan data secara manual sudah tidak relevan dan akurat bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan beberapa kesalahan yang terjadi akibat pemrosesan manual tidak dapat lagi dinetralisir, di mana informasi yang dilakukan oleh kesalahan tersebut menjadi tidak akurat lagi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Itulah sebab saat ini keberadaan SIA menjadi semakin penting bagi sebuah perusahaan. SIA memiliki dampak yang sangat penting bagi perusahaan, yakni memberi nilai tambah lagi penggunanya, karena pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi keberadaan SIA tidak dapat dipungkiri sebagai faktor yang menentukan kemudahan dalam menjalankan wirausahanya. Selanjutnya, sistem yang berperan sebagai pedoman SIA di era globalisasi. Yang pertama, sistem informasi, sistem operasi, dan terakhir, sistem pengendalian. Selanjutnya, perkembangan internet untuk e-commerce. Yang pertama, melalui situs web dan email. Yang kedua, marketplace dan media komunikasi. Produk e-commerce yaitu perangkat elektronik, gadget, buku, produk fashion, dan lain-lain. Pihak e-commerce, penjual yaitu e-commerce memberikan peluang bagi setiap orang untuk berbisnis. Pembeli dapat melakukan pemesanan dan pembeli secara online dengan waktu tanpa dibatasi oleh jarak dan jam kerja. Selanjutnya, fungsi terbentuknya e-commerce Shopee. Pada bisnis e-commerce, seluruh transaksi dilakukan oleh elektronik yang memerlukan teknologi bisnis data atau pangkalan data atau
database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman uang atau pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce. Ini SIA dalam bisnis e-commerce sangatlah transparan yang memberi kesempatan pelanggan untuk mengakses pada sebagian sistem akuntansi tersebut. Salah satunya, pelanggan dapat melakukan pemesanan bahkan melihat persediaan perusahaan berbeda jauh dengan bisnis manual. Sebagai contoh, perusahaan marketplace Shopee yang sedang diminati banyak orang. Selanjutnya, teknik perusahaan e-commerce Shopee, yaitu tekniknya yang pertama pemesanan barang, melakukan pembayaran, dan yang terakhir pengiriman barang. Berawal sebagai perusahaan yang menjadi pasar customer to customer, mengalami peralihan menjadi business to customer sejak meluncurnya Shopee Mall, terhubung dengan layanan kurir dan penyedia layanan jasa transportasi online. Memiliki jasa pengiriman Shopee khusus untuk penjual terpilih yang diatur oleh Shopee Express. Jadi kesimpulannya dari materi yang kelompok kami bawakan yaitu dengan judul Akuntansi Teknologi Informasi. Kesimpulannya, e-commerce kini menjadi pilihan bagi masyarakat karena kenyamanan dan sepraktisinya. Saat ini konsumen tidak perlu pergi ke pusat pertokoan, barang sudah bisa dibeli dan langsung diantar ke rumah. Situs e-commerce menawarkan produk bermacam-macam, mulai dari perangkat elektronik, gadget, buku, produk fashion, dan lain sebagainya. Sistem informasi akuntansi dalam bisnis e-commerce sangatlah transparan, yang memberi kesempatan pelanggan untuk melakukan akses pada sebagian sistem akuntansi tersebut. Salah satunya pelanggan dapat melakukan pemesanan, bahkan melihat persediaan perusahaan, sangat berbeda jauh dengan bisnis manual. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok 3 yang membahas tentang akuntansi teknologi informasi. Jika sekiranya ada salah kata atau ucapan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.